pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Darah-Nya menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita. Dan biar ditunjukkannya lah kasih setia-Nya, kebajikan, kemurahan, berkat, mujizat, kesembuhannya melimpah atas hidup setiap pribadi saudara dalam kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah streaming ini. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Meskipun saat ini kita beribadah secara online, tapi biarlah kasih Tuhan tetap memenuhi setiap kita. Kasih Allah melimpah di dalam kita. Kita merasakan bagaimana Allah luar biasa melawat kita hari ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Biar kasih-Mu Tuhan saat ini curahkan bagi setiap umat-Mu. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia
bersyukur Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih boleh ada, kami masih boleh hidup, kami masih boleh dicukupi oleh Tuhan dalam segala kebajikan. Di luar segala hal yang di luar kendali kami Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kami. Ini kami Tuhan umat-Mu, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, meminta pertolongan Tuhan penuh atas setiap kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya mengajak seluruh umat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah online, mari lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau yang selalu mengerti, Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ya Tuhan,
percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui sekarang masalah, percaya padamu, percaya, percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui sekarang pikiran, percaya padamu, percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalah, percaya padamu. Lampaui segala masalah, percaya padamu. Lampaui segala masalah, percaya padamu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah hidup penuh masalah, kesusahan, kiranya puji-pujian ini Tuhan boleh menghiburkan setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga mereka terus percaya kepada Tuhan. Sebab di saat-saat seperti sekarang ini Tuhan juga tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada menyertainya, bahkan akan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan. Terus berharap kepada Tuhan, soalnya menanti-nanti Tuhan tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Sebentar firman-Mu akan hamba taburkan, meteraikan Tuhan firman-Mu menjadi berkat bagi setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga mereka juga mendapatkan kekuatan daripada firman Tuhan. Urapan-Mu yang sama turun atas kami semuanya, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun mereka yang ada di rumah-rumah. Biar kuasa Tuhan dinyatakan, firman Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita sudah diberkati dengan puji-pujian, sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Namun saya menghimbau, bagi mungkin saat ini ada saudara-saudara yang belum divaksin, cepat-cepat ambil bagian untuk divaksin, untuk imunitas tubuh kita yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mungkin di puskesmas, di rumah sakit, atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ambil bagian secepatnya, supaya tubuh kita tetap sehat. Baik, firman Tuhan saat ini temanya menikmati hadirat Tuhan. Diambil dari Mazmur pasal 15 ayat 1-5, berbunyi demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi muliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Firman Tuhan ini bukan siapa yang nanti bisa masuk surga, tetapi firman Tuhan ini ingin mengatakan siapa yang bisa menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan,
orang yang bisa menikmati hadirat Tuhan, dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran, yang tidak menyebarkan fitnah, yang tidak berbuat jahat, dan lain sebagainya. Mari kita terus hidup berkenan kepada Tuhan dan terus menjalin hubungan dengan Tuhan, supaya kita juga bisa menikmati hadirat Tuhan itu. Saudara tahu hadirat Tuhan menghasilkan apa? Yang pertama menghasilkan istirahat bagi jiwa kita. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 33 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan berikan ketentraman kepadamu. Doa dan permohonan Musa ini bukan dimulai dalam pelayanannya, tetapi setelah mengalami pengalaman besar bersama dengan Tuhan. Musa mungkin sebagai manusia, dia merasa lelah, jenuh, capek. Maka dia naikkan doa kepada Tuhan, memohon, maka Tuhan berikan ketentraman kepadanya. Kalau ada ketentraman, tentu ada kesegaran jiwa di dalam diri Musa. Doa permohonan seperti ini yang harus kita juga minta kepada Tuhan, khususnya hidup seperti sekarang ini. Mungkin setelah sekian lama kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan aktivitas, menjalani hidup ini, kita juga mungkin merasa capek, lelah, jenuh. Siapa yang dapat menyegarkan jiwa kita? Apakah kita pergi ke gedung bioskop, ke tempat kafe-kafe, ke tempat hiburan, ke tempat wisata? Di sana mungkin kita akan terhibur, tetapi tidak bisa menyegarkan jiwa kita. Hanya di dalam hadirat Tuhanlah jiwa kita dapat disegarkan. Kalau kita melihat pelayanan Yesus ketika masih di bumi, sehari-harian Yesus melayani pekerjaannya. Kemudian firman Tuhan katakan, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Untuk apa? Saya percaya ketika Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa, di sana dia memulihkan kembali kesegaran jiwanya untuk pelayanan-pelayanan yang akan dijalani kembali. Makanya Tuhan Yesus juga mengundang saudara dan saya. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita diundang suatu pernikahan, mungkin kita sibuk untuk menyiapkan kado, angpau, dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan Yesus mengundang kita, kita tidak perlu menyiapkan angpau ataupun kado. Kita cukup datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, baik dalam berdoa, ketika beribadah. Di saat seperti itu, kita akan mendapatkan kembali kelegaan. Bukan berkat uang, saudara, tapi kelegaan. Kalau ada kelegaan, ada kesegaran kembali dalam jiwa kita. Di dalam pelayanan, saya juga seringkali mengalami rasa capek, jenuh, lelah. Siapa yang dapat menghibur? Siapa dapat menyegarkan jiwa saya? Kecuali saya sendiri. Saya ambil gitar, saya memuji, saya menyembah kepada Tuhan. Ketika saya melakukan demikian, saya merasakan ada aliran yang mengalir dalam diri saya. Saya serahkan, akan disegarkan kembali, sehingga saya bisa kembali semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan dan melakukan aktivitas dalam hidup ini.
Ini sesuai dengan Mazmur 23 ayat 3. Ia akan menyegarkan jiwaku. Saya percaya kalau saudara juga melakukan seperti apa yang saya lakukan, kalau jiwanya ingin disegarkan, jangan bosan-bosan berdoa. Jangan bosan-bosan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kalau kita disegarkan, saudara akan menjadi, bukan saja kita semangat lagi, berapi-api lagi, tapi kita juga menjadi orang yang akan menjadi kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, hadirat Allah itu menghasilkan apa lagi? Yaitu sukacita yang berlimpah-limpah. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11, maksud saya dikatakan demikian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Firman ini merupakan pengakuan Daud. Daud waktu itu dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh. Dan Daud waktu itu lari, ada di tengah-tengah Moab dan Filistin. Daud ini ibaratnya lepas dari serigala masuk sarang harimau. Sebab Daud ada di tengah-tengah musuh-musuhnya, musuh-musuh bangsanya. Namun Daud tetap terus mencari Tuhan. Ketika Daud mencari Tuhan, Daud mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Saat ini banyak orang sudah kehilangan sukacita, yang ada ketakutan dan kekhawatiran, sebab virus corona ini sudah naik pangkat. Ada B117, ada B1351, ada B1617. Yang saya tahu dulu itu hanya cuman B1 dan B2, sebab itu kesukaan saya. Tapi sekarang ada B117, B1351, ada satu B1617. Saudara tahu apa artinya? Saya juga nggak tahu. Orang saat ini sedang dihadapi dengan ketakutan, kekhawatiran. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Makanya saudara, kita perlu terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Baik dalam doa, beribadah, jangan sampai kita bosan. Sehingga kita nanti bisa bersukacita seperti Daud, seperti Habakuk. Habakuk katakan demikian di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sukacita adalah berkat yang luar biasa. Habakuk mengalami, kalau ini petani mengalami masa pacaklik. Sebab kalau panen tidak menghasilkan apa-apa, kambing domba terhalau semuanya. Ini tentu menyedihkan. Tapi Habakuk bisa bersukacita dalam semuanya itu. Jadi sukacita itu berkat yang luar biasa. Coba kalau saudara takut terus, khawatir terus, cemas terus, apalagi murung terus, badan cepat ambruk,
dan cepat sakit. Ada seorang ibu dengan seorang anaknya laki-laki. Ibu ini dan anaknya ini pergi ke pasar. Ibu ini kalau pegang sesuatu, anaknya langsung semprot tangannya. Pegang apa, disemprot. Pegang apa, disemprot. Ibunya ini bingung melihat anaknya. Anaknya begitu ketakutan. Sebab takut ibunya kena virus corona. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak yang ketakutan, yang semprot ibunya terus menerus itu. Yang kena COVID justru dia, saudara, anaknya. Akhirnya dia harus isolasi mandiri di hotel 2 minggu. Kan bab hotelnya sudah di booking 1 bulan. Akhirnya jadi 1 bulan. Dan sekarang sudah sembuh. Ketakutan, kekhawatiran akan membuat kita ambruk jadi sakit. Ketika saya mendengar anak saya di Semarang kena virus corona, sebagai orang tua saya takut, khawatir. Tapi saya tidak mau ketakutan, kekhawatiran itu terus menguasai saya. Saya mau bersuka cita. Saya ambil gitar, saya memuji, menyembah, mendoakannya. Saya tidak mau tahu lagi. Pokoknya saya percaya ada Bapa yang baik lebih daripada saya orang tuanya, yang menemaninya, yang menyertainya. Dan puji Tuhan, sekarang sudah sembuh, sudah pulih, sehat. Saya bersuka cita, anak saya juga sembuh. Hati yang gembira, kata Amsal 17 ayat 22, adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Jangan terus kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita terus mau bersuka cita sekalipun situasi tidak memungkinkan. Kalau kita bisa demikian, kita akan sehat, awet muda, bukan awet tua. Yang ketiga, hadirat Allah menghasilkan apa lagi? Perlindungan di masa bahaya. Yesaya pasal 4 ayat 5-6. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, maka dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai pelindung dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Oh, di dalam hadirat Allah bukan saja ada kemuliaan, tapi juga ada perlindungan dari angin ribut dan hujan. Saudara, saat ini di mana kita bisa berlindung, ya, tidak ada satu tempat yang aman dan nyaman saat ini. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan. Saat ini bahaya, mengarah bahaya, bencana alam, orang jahat, kuasa kegelapan, virus penyakit yang mematikan, saat ini sedang merajalela. Di mana kita dapat tempat berlindung? Hanya di dalam hadirat Tuhan. Kita belajar kepada Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, waktu itu Daniel ada di Babil, di mana waktu itu ada orang-orang yang iri hati, yang ingin menjatuhkan Daniel. Kemudian mereka mengadakan undang-undang waktu itu. Selama 30 hari, tidak boleh seorang pun menyembah ke Allah manapun atau kepada dewa manapun, kecuali kepada raja.
Dan kalau tidak menurut, akan dihukum, dimasukkan ke lubang singa. Daniel ketika mendengar demikian, dia tetap melakukan apa yang biasa lakukan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Daniel harus dijebloskan ke lubang singa sebab tidak mentaati perintah waktu itu yang diadakan di Babel. Tapi apa yang terjadi? Singa-singa yang buas itu menjadi seperti kucing-kucing yang manis di hadapan Daniel, sebab Tuhan melindunginya. Mari kita terus mencari hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan ada menghasilkan, ada perlindungan dari Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka suruh membuat apa? Oleh Tuhan, membuat kemah sembahyang di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak pernah menyuruh Musa untuk membangun tentara yang kuat atau peralatan yang canggih. Tapi Tuhan menyuruh membangun Baitul Muqaddis, kemah sembahyang. Buat apa? Supaya mereka tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di tengah-tengah mereka, Tuhan yang akan melindungi mereka. Tadi firman Tuhan katakan, di Gunung Sion akan keluar kemuliaan Tuhan dan perlindungan dari Tuhan. Saudara bicara tentang gunung, tentu saudara tahu di Israel itu ada 3 gunung yang terkenal. Ada Gunung Sinai, tabernakelnya Musa. Ada Gunung Sion, tabernakelnya Daud. Ada Gunung Moria, bait Allahnya Salomo. Gunung Kelir, cabangnya GPDI Sosowejaya Nagas Family. Semua itu bicara tentang rumah Tuhan, tentang gereja Tuhan, tentang saudara dan saya. Kalau saudara dan saya terus mempertahankan hadirat Tuhan sebagai gereja yang hidup di akhir zaman, di tengah-tengah situasi yang terjadi seperti sekarang ini, saya percaya ada perlindungan Tuhan. Saudara tahu, kalau saudara peka, saat ini Allah Tuhan sedang melawat umatnya. Sebagaimana Tuhan melawat umat Israel ketika ada di Mesir. Kalau di rumah-rumah Israel tidak ada tanda darah anak domba di ambang pintunya, maka anak sulungnya pasti mati. Rumah-rumah kita saat ini tidak ada tanda darah anak domba. Tapi kalau kita terus membangun mesbah keluarga, terus menjalin hubungan dengan Tuhan, hadirat Tuhan itulah yang akan melindungi rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita dari maut yang menjalar saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal saat ini. Jangan sampai terjadi dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Kita bangun mesbah, sebab hadirat Tuhan ada perlindungan. Itu janji Tuhan. Jadi jangan bosan-bosan kalau sudah beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Sebab saudara sedang menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu menghasilkan istirahat bagi jiwa kita, menghasilkan sukacita yang berlimpah-limpah, menghasilkan perlindungan dalam bahaya. Jalin terus hubungan dengan Tuhan, terus bangun mesbah supaya keluarga kita semuanya selamat, Tuhan yang melindungi.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya bersekutu denganmu Tuhan. Itulah kerinduanku, ya dan Tuhan dan Raja sesembahanku. Kunjunganku
Bapa, meteraikan firman-Mu lebih dalam, lebih lanjut melalui karya Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mereka mau terus mencari Tuhan, sebab di dalam hadirat Tuhan ada istirahat bagi jiwa. Mungkin mereka sudah lelah menghadapi hidup ini. Biar Tuhan yang menyegarkan kembali. Bahkan mungkin mereka sudah kehilangan sukacita. Yang ada hanya ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Biarlah Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah-limpah. Sebab di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan saat ini mau terus menjalar dari rumah ke rumah. Hanya dalam hadirat Tuhan ada perlindungan. Biar mereka terus membangun mesbah di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Jangan ada yang malas untuk mencari Tuhan, sebab Tuhan sanggup melindungi mereka. Sekalipun sisi di sebelah kiri, sebelah kanan mungkin ada yang meninggal, ada yang sakit, Tuhan sanggup melindunginya. Terus berkarya Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Sehingga kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang hidup, yang ajaib, yang dahsyat dari setiap umat-Mu, bahwa mereka disertai Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, mereka tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terus berfirman Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan pada saat ini, dan kita percaya bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, ada beberapa berita duka. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Pendeta Deborah Muhaling, mama dari Ibu Melin Muhaling, usia 67 tahun, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 di Banyumas. Yang kedua, Ibu Sukeni Gan Kim Chuan, usia 102 tahun, telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 di Muntilan. Dan yang terakhir telah pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Singo Ibrahim, usia 69 tahun, telah dimakamkan pada Rabu 7 Juli 2021. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap keluarga yang yang ditinggalkan. Kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk diharapkan dapat mengikuti kegiatan vaksinasi di wilayah masing-masing, sehingga kita semua boleh tetap terjaga kesehatan, kekuatan kita. Ibadah yang diadakan di tempat ini kami untuk sesuai peraturan PPKM darurat, kita mengadakannya dilaksanakan secara online mulai jam 6 pagi dan disiarkan secara live streaming. Dan ibadah divisi tetap dilaksanakan secara online sesuai jadwal
masing-masing. Bagi setiap kita tetap akan menegakkan disiplin di dalam keseharian kita untuk mencegah COVID-19, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Dan semoga setiap kita boleh ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita tetap sehat dan tetap bisa bekerja dan melayani Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Edward yang telah melayani firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Daniel untuk menutup dalam doa berkat pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami sakit, mungkin karena virus corona, ada yang sakit mungkin karena diabetes, ada yang sakit karena jantung atau sakit vertigo dan lain sebagainya. Saudara yang sakit-sakit ini silahkan angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Bapak Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk saudara seiman kami yang saat ini sedang mengalami sakit COVID Corona ini Tuhan, baik yang sakit stroke, yang sakit jantung, yang sakit diabetes, yang sakit mungkin vertigo dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan nyatakan kuasa mujizat kesembuhan ilahi, mulai kuasa bilur-bilur Tuhan, sebab mujizat-Mu masih ada bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bahkan kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh bagi setiap yang sakit Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Bahkan saat ini mungkin ada yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah mungkin pekerjaan, apapun masalahnya Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati kembali, bahkan berkati kebutuhan rumah tangganya, berkati Tuhan usaha ekonominya, biar mereka berjalan dengan lancar, diberkati dengan limpah oleh Tuhan, sehingga mereka tetap menjadi pengelola yang baik untuk memuliakan besarkan nama Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga yang sedang berduka juga dapat penghiburan datang daripada Tuhan, sehingga mereka tidak berduka berkepanjangan, tapi mereka punya keyakinan suatu hari nanti bertemu kembali dengan orang yang dikasihinya yang lebih dulu meninggalkannya. Terus Tuhan lanjutkan karya-Mu bagi setiap jemaat di GPD Sosowijana Ghost Family. Tuhan berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati kebutuhannya, berkati usaha pekerjaannya, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan, dibesarkan dalam hidup ini. Kami mengimani semua doa kami ini Tuhan, dan terus Tuhan menjagai, melindungi mereka Tuhan, sampai lenyap virus corona ini. Mereka ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati